Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Hal ini dapat terlihat dari kemampuan UMKM yang berkontribusi sebesar 60,51% bagi PDB, menyerap 96,92% tenaga kerja, serta menyumbang 15,65% ekspor non-migas. Jika dilihat dari jumlah usaha yang ada di Indonesia, 99% didominasi oleh UMKM, yaitu sebesar 64,2 juta pelaku usaha. Dari jumlah tersebut, sebanyak 37 juta UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan. Karena itu, perempuan memiliki peran yang tidak dapat dipandang sebelah mata dalam partisipasinya untuk menggerakkan roda perekonomian. Seperti dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam arahannya mewakili Presiden RI yang disampaikan pada acara Forum Khadijah yang bertajuk menuju sejuta sertifikasi halal gratis bagi UMKM yang dilaksanakan di Jakarta. Dibandingkan dengan rata-rata dunia, perempuan Indonesia memiliki rasio kepemilikan usaha yang lebih tinggi. Data dari Google dan Kantar pada tahun 2020 menunjukkan saat ini respon perempuan di Indonesia semakin positif untuk berwirausaha, di mana jumlah perempuan di Indonesia yang telah berwirausaha sebanyak 49%, dan perempuan yang ingin berwirausaha pada masa yang akan datang sebanyak 45%. Perempuan yang memanfaatkan digital juga cukup banyak, yaitu sekitar 35% dari seluruh penjualan online Indonesia. Terkait dengan penjualan secara online, masih banyak UMKM yang belum memanfaatkan teknologi digital dalam melaksanakan usahanya, di mana diperkirakan baru sebanyak 24% UMKM yang telah menggunakan e-commerce dalam melakukan pemasaran produknya. Potensi ekonomi digital di Indonesia diprediksi akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2025. Saat ini jumlah penggunaan telepon seluler di Indonesia sebanyak 345,3 juta unit, lebih besar dari jumlah populasi penduduk. Sementara itu terdapat pengguna internet aktif sebanyak 202,6 juta jiwa. Dengan demikian, salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM termasuk kaum perempuan adalah dengan melakukan transformasi usaha melalui pemanfaatan teknologi digital. Namun, peralihan pemanfaatan teknologi digital tidak dapat dilakukan begitu saja, namun perlu diiringi dengan peningkatan kualitas produk, kapasitas produksi, serta literasi digital agar mampu melakukan transaksi daring secara optimal. Digitalisasi merupakan sesuatu yang perlu didorong terutama di tengah berbagai tantangan akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan terjadinya perubahan perilaku yang sering disebut fenomena ekonomi minim pertemuan tatap muka atau less contact economy, di mana teknologi digital berperan sentral untuk menunjang aktivitas masyarakat dan menghubungkan interaksi antar manusia. Menko Airlangga menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Mandalika, NTB. Terdapat salah satu pelaku UMKM yang bergerak di bidang makanan ringan mengikuti pelatihan kartu prakerja yang dapat meningkatkan omset usahanya dengan memanfaatkan digitalisasi. Selain pentingnya transformasi digital, saat ini gaya hidup halal juga mengalami perkembangan pesat dalam 2 dasawarsa terakhir, baik secara global maupun nasional. Terkait dengan halal lifestyle, tadi juga rapat ASEAN dengan Bapak Presiden terkait dengan BAMP IAGA dan IMTGT, seluruh pemimpin, baik itu dari Perdana Menteri Malaysia maupun Thailand, mendorong halal hub di ASEAN atau sub-region, dan tentu sangat timely, sangat tepat waktu, bahwa pada siang hari ini PP UMI mendeklarasikan gerakan 1 juta sertifikasi gratis. Undang-Undang Cipta Kerja sudah menegaskan, Undang-Undang 11 2020, bahwa sertifikasi untuk UMKM adalah gratis. Sehingga tentu yang gratis ini diharapkan bisa di sektor UMKM yang bergerak di makan minuman itu sekitar 14 jutaan. Nah, kalau ini semuanya bisa mendapatkan gratis, dan sekarang tahun ini yang mendaftar di NIB melalui Kementerian Investasi BKPM itu sekitar 190 ribuan. Nah, ini juga akan diberikan gratis. Jadi kalau berbagai organisasi termasuk PP UMI mendorong ini gratis dan bisa mendorong 1 juta, memang yang paling penting adalah sosialisasi. Dan dalam Undang-Undang Cipta Kerja sudah dimungkinkan untuk self-declaration, namun tetap sertifikat fatwanya diberikan.
Nah, dengan demikian tentu kita berharap dan sesuai dengan permintaan beberapa pemimpin di ASEAN agar halal yang diberlakukan di satu negara bisa berlaku di berbagai negara lain di ASEAN. Minimal di Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei, Filipina. Nah, itu sebagai basis agar ada mutual recognition arrangement antara sertifikasi halal dari berbagai negara, karena secara teknologi sangat memungkinkan. Jadi dengan teknologi ini bisa dimungkinkan sehingga produk UMKM kita bisa juga diekspor ke negara-negara di ASEAN. Demikian, sekali lagi saya ucapkan selamat. Semoga program ini dapat mendorong daya saing UMKM terutama kaum perempuan di Indonesia. Rangkaian acara Forum Hadijah diisi dengan grand launching pemberdayaan perempuan UMKM Indonesia, pembacaan deklarasi yang dibacakan oleh Ketua Umum PPUMI Pusat Munifah Syahwani yang berisi concern kepada ekonomi umat, ekonomi rakyat, dan khususnya ekonomi perempuan yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman dalam rangka akselerasi 1 juta sertifikasi halal gratis bagi UMKM yang dilakukan antara PPUMI, Telkomsel, Bursa Efek Indonesia, dan BPJPH. Setelahnya, dilakukan pencanangan 1 juta sertifikasi halal gratis bagi UMKM di seluruh Indonesia yang diikuti dengan high level policy discussion dan pelatihan digitalisasi bagi UMKM secara nasional. Tim Eljan Media melaporkan.